Hari ini saya ambil suatu metode, ya. Ini merupakan metodenya ya tetap juga namanya metode, walaupun bukan seperti metode double integrasi yang double integration method, ya, conjugated beam method. Ini saya katakan metode superposisi. Ya. Nanti kita akan melihat superposisi itu apa. Jadi saya akan menjelaskan bahwa ini superposisi dari tabel yang dapat, ya, tabel yang ada. Nah, dengan superposisi ini kita akan bekerja jelas jauh lebih cepat. Tapi tentunya, ya, bahwa dasar-dasar yang pernah saya berikan, double integration method dan conjugated beam method itu sudah dipahami, ya. Kalau dimintanya dengan superposisi tidak perlu diturunkan lagi, kecuali nanti diminta coba turunkanlah dengan double integration method sehingga mendapatkan deflection atau putaran sudut pada suatu titik. Begitu juga dengan conjugate beam, kita minta, ya, suatu deflection atau putaran sudut pada suatu titik juga. Sebelumnya kita fresh dulu, ya, kita fresh dulu. Kita menggunakan double integration method seperti di slide ini, itu kerjanya cukup lama untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan deflection. Misalkan saya ambil salah satu gambar yang ini, ya, mendapatkan deflection dua peretakan dengan beban terbagi rata, kerjanya pun sudah cukup lama. Apalagi kalau seandainya saya minta ini bebannya paruan aja lah, atau bebannya sepertiga juga, sepertiga aja, atau bebannya tambah, bukan hanya beban terbagi rata, tambah beban terpusat. Wah, itu hitungannya luar biasa, berjam-jam untuk penyelesaiannya. Ya, mungkin bisa 5-6 jam belum selesai untuk menyelesaikan deflection yang beban eksternalnya cukup kompleks. Ya. Kemudian kita fresh juga yang lama, conjugate beam. Ya, masih ingat? Kita harus hitung bidang momen, menggambarkan bidang momen dibagi dengan kekakuan diperlakukan sebagai beban. Kemudian gaya lintang pada conjugate beam adalah putaran sudut yang terjadi pada real beam, dan deflection yang terjadi pada conjugate beam, momen yang terjadi pada conjugate beam adalah deflection pada real beam. Ini juga cukup panjang, ini baru satu beban. Nah, jadi ilmu dasar double integration method, conjugated beam method itu kita hanya diberikan untuk soal-soal yang simple. Ya, namanya juga penurunan daripada suatu formula. Selanjutnya kalau soalnya kompleks bagaimana? Nah, itu yang kita butuhkan, metode superposisi. Tabel-tabel seperti ini, ya, tabel putaran sudut, tabel deflection, itu sudah kita dapat dengan metode tadi. Ya, yang sudah saya berikan sudah 3 metode loh. Ya, metode double integration method, metode conjugated beam method. Satu lagi apa yang pernah saya berikan? Moment area method. Sebenarnya banyak sekali metode-metodenya itu. Nah, inilah hasilnya. Jadi tabel-tabel itu, ya, didapat dari berbagai metode tadi. Kemudian ya, ada soal, ya. Loh, ini P-nya 2 nih. P dengan jarak tertentu. Misalkan A, B, dan C. Dengan bentang adalah R. Ini sudah lumayan ini. Ya, sudah lumayan. Kalau kita mau selesaikan dengan metode yang sudah kita pelajari. Namun dengan superposisi, metode superposisi, kita akan dengan cepat, ya, mendapatkan
atau menghitung deflection dan putaran sudut. Jadi hari ini saya hanya mengambil contoh soal yang deflection. Ya. Bagaimana cara kerja metode superposisi itu? Di tabel sudah ada. Ya. Tabel sudah ada. Saya ambil salah satu tabel yang ya beban P tidak sentris di konstruksi kita, ya, tapi P berjarak A dan B, ya. A dari peletakan A dan peletakan B adalah L, ya. Nah, kalau kita itu ingin menghitung soal yang di atas ini dengan P 2 buah, 3 buah ataupun 10, ya, kita dapat menghitung dengan metode superposisi dengan membaca tabel yang bebannya 1. Ya. Tabel yang bebannya 1 mana? Yang saya tunjukkan. Ya, ada garis merah itu. Garis merah. Kalau permintaannya, hitunglah deflection di tengah bentang. Ini yang deflection di tengah bentang. Ini deflection yang terjadi di titik. Ya. Ini yang maksimum. Ini yang maksimum, ini titik A, ini yang maksimum. Titik A itu artinya di titik ini. Jadi ada deflection di titik A. Ya. Beda rumusnya. Deflection di tengah bentang saya beri nama C, ya. Atau delta C di tengah bentang. Jadi kita akan coba menghitung deflection yang di tengah bentang. Tentu kalau kita dapat menghitung deflection yang di tengah bentang, otomatis dengan cara yang sama, dengan metode yang sama, kita harus dapat menghitung di titik mana saja. Karena kita tidak akan cukup waktu. Beri contoh, ini di tengah, ini di jarak X sama dengan sekian. Ya, satu materi tidak mungkin kita kuliahkan untuk beberapa kali pertemuan. Jadi satu materi kan satu kali pertemuan, dengan harapan bahwa dengan satu contoh kita sudah dapat menyelesaikan, ya, di kalau diminta di titik-titik lainnya. Nah, itulah kenapa kita mesti memberikan PR, ya, memberikan latihan kemarin juga dikerjakan, ya, dikirim ke asisten, udah. Nanti saya mau cek itu. Belum, ya, coba secepat mungkin. Jadi saya sempat koreksi nanti, ya, bisa saya koreksi. Dan kalau di kuliah berikutnya kan nanti saya akan tahu, ya, mungkin kelemahannya di mana yang sulit dipahami, kan saya masih bisa mengulang, ya, di pertemuan berikutnya, ya. Jadi tadi saya ambil tabel, ya. Tabel itu saya perbesar. Ini rencananya yang satu titik, ya. Yang diminta lendutan di tengah bentang, formulanya saya ambil, ya. Tidak maksimum catatannya. Jadi permintaannya bukan di deflection maksimum. Deflection di tengah bentang belum tentu deflection maksimum, kecuali bebannya di tengah-tengah bentang sentris, ya, di tengah bentang, konstruksinya simetris, dia akan maksimum di tengah bentang. Kalau tidak, belum tentu maksimum di tengah bentang. Tetapi sekarang yang diminta, ya, belum tentu maksimum, kita menghitung di tengah bentang. Kalau bebannya tidak simetris, jelas tidak di tengah bentang, ya, itu jelas dapat dipastikan dia tidak di tengah bentang. Tapi kalau ada pertanyaan langsung aja, ya, langsung aja. Ini soalnya, ya, 600 Newton jarak 1 meter, katakan dari A atau titik 1, karena dia memberi nama R1. Kemudian 300 Newton dari R2 berjarak 2 meter, total panjang adalah 6 meter, ya. Soalnya
Ini yang saya ambil bukunya. Nanti silakan di foto bukunya, coba cari di Google ya. Ini halaman 266. Saya bacakan soalnya dulu ya, itu langsung jawaban. 266. Nah, di sini dia katakan dengan mempergunakan metode superposisi, ya, hitunglah harga EI delta. Ini EI delta. Kalau deltanya nanti baru dibagi EI, hasilnya dibagi EI, itulah deltanya. Sekarang yang kita hitung belum sampai ke delta, baru EI delta, ya. EI delta di tengah bentangan untuk balok yang memikul dua beban terpusat. Nampak beban terpusat yang tadi, yang 600 Newton dan yang 300 Newton, seperti terlihat pada gambar 632A. Itu 632A. Jadi ini dapat dilihat di halaman 263. Jawabannya di 26. Dari kasus 7, dari tabel 62, tabel 62 yang tadi, ini tabel umum, dapat dilihat di berbagai referensi buku. Di Google tinggal ambil aja tabel deflection, sudah ada tabelnya ya, tabel ini ya. Itu yang katakan 62. Tapi yang satu, yang tadi saya katakan yang P-nya 1 ini ya. Lendutan di tengah bentangan dari beban terpusat yang dipisahkan secara eksentris EI delta besarnya adalah PB per 48 dikali 3 L kuadrat kurangi 4B kuadrat. B adalah jarak ya ke titik R2. B kita uraikan satu persatu. Kemudian L adalah bentang 6 meter di sini, B tadi 2 meter ya. Kemudian 4B kuadrat. Jadi nilai B itu kalau di soalnya berbeda, kita tinggal mengganti nilai B ya. Jadi kita tinggal memasukkan nilai-nilai ya BL ke dalam formula ini, dan kita sudah bisa mendapatkan deflectionnya. Itulah jika kita menggunakan tabel. Simple ya, tinggal memasukkan nilai-nilai yang diminta ke dalam formula yang sesuai dengan tabel yang kita pilih ya. Tetapi di sini ada dua. Kita lihat di sini ya, ini yang 300, berarti yang ini yang 600 Newton. Yang 300 jarak ke ujung 2 meter, B-nya 2 meter dia isi. Jadi isi B-nya 2 meter. Jadi formula ini sudah diisi. B-nya diganti. Ya. Kemudian yang 600 juga demikian, ya. Kalau L-nya sudah jelas 6. Jadi ganti nilai B dan nilai L. Ini diganti 1 meter ke tepi. Kalau kita lihat dari sini, yang B kan yang sana. Ya. Di sini ada catatan bahwa A lebih besar pada B. Tentu yang B-nya yang kecil. Ingat, jangan salah ambil, ya. Ambil B nilai yang kecil. Di sini nilai B 11. Setelah ini diselesaikan, dijumlahkan, ketemulah 2450 Newton meter kubik. Itu delta EI. Berapa milimeter? Deflectionnya adalah 2450 Newton meter kubik dibagi EI. EI tergantung modulus elastis, itu konkrit, beton atau steel atau baja, tinggal masukkan nilainya. Inersia adalah penampang daripada baloknya. Yang minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa momen inersia adalah inersia IC-nya di sentral. Ya, inersia di sentral IC-nya.
Jadi setelah dibagi EI, itulah kita mendapatkan nilai delta. Tapi sasaran yang ingin saya beritahu, ya, walaupun kita tidak menyelesaikan sampai ke delta, saya ingin memberitahu bahwa dengan superposisi ini cepat. Kita tidak menghitung double integration method. Kenapa? Kenapa kita tidak menghitung conjugated beam method? Kenapa kita tidak menghitung moment area method? Kenapa? Karena kita sudah menggunakan tabel. Tabel yang ada itu adalah dengan metode-metode yang 3 itu ditambah metode lain untuk mendapatkan tabel. Jadi kalau diminta dengan superposisi, ambil tabel yang sesuai dengan soal yang diminta. Tabelnya 1, P-nya disuperposisi dengan 2. Bisa 3 nantinya. 3, 4 harusnya sih sama. Ya. Mau 3, mau 4. Harusnya kalau ketemu soal seperti ini tidak ada masalah lagi kan. Kalau saya tanya delta, kalau saya memberikan nilai E dan nilai I, deltanya dapat dihitung. Tinggal dibagi aja. Ya, karena 2450 itu adalah EI delta. Tinggal saya tanya delta di tengah-tengah bentang berapa, itu nanti nilainya dibagi dengan EI. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Baru nanti kita lanjutkan setelah ini. Ya, ya, silakan. Kalau 1, ya, bisa langsung kita melihat tabel, langsung kita gunakan tabel. Ya, kalau ditanya tabel itu dari mana datangnya, jawabannya baru yang kemarin, dari conjugated beam, ya, dari double integration method, dan dari moment area yang pernah kita pelajari. Nah, kalau ingin cepat, ya kita sebagai engineer teknik sipil, kadang-kadang kan mau cepat. Apakah setiap hitungan kita turunkan rumus lagi? Tidak, kita dibantu dengan berbagai tabel. Orang tabel sudah ada, lupa bawa tabel, punya HP, buka Google. Sudah ada, oh ini ada tabelnya nih. Sudah ada formula dia sajikan. Ini. Kalau di tengah bentang kan PL pangkat 3 per 48 EI kemarin. Itu malah sudah dihafal kalau untuk yang simetris. Yang tidak simetris tidak dihafal. Kalau sulit dihafal ya buka Google. Kalau tidak hafal. Jadi kita tidak hanya sebagai seorang engineer teknik sipil, tidak hanya seorang teoritis saja, kita harus merupakan seorang yang praktis juga, praktisi. Ketika sedang melaksanakan pekerjaan, ya, yang harus kita selesaikan bukan 1-2, sangat banyak. Sempat 1 aja, tunggu dulu, saya selesaikan dengan conjugated beam dulu. Bidang mau menjadi beban, kapan kita mau selesaikan persoalan-persoalan yang banyak? Nah, coba mulai. Ya, kalau udah mulai ke semester akhir ini, mulai kita mencoba dengan hal-hal yang lebih praktis. Ya, seperti minggu kemarin saya sampaikan, kita dengan melihat seperti suatu konstruksi, kita sudah tahu bentuk bidang momennya seperti apa, bidang gaya lintangnya seperti apa, bidang gaya normalnya seperti apa. Harusnya seperti itu. 2 perletakan P, berapa RA? Cari dulu, sigma momen ke B sama dengan 0. Waduh, ya, kayak terlampau mendasar, tidak cocok kita memikul engineer teknik sipil itu kan. Ya. Jadi kita kaji udah lebih lanjut. Ketika kuliah analisis struktur 1, ya kita dari dasar. Oke, bagus pertanyaannya. Yang lain? A jadi lebih kecil daripada B ini. Iya. Jadi maksudnya ini, maksud formula itu bahwa B itu yang kecilnya.
ambil kecilnya. B itu yang kecilnya, itu maksudnya. Jadi bukan karena kita terlampau kaku ya, bahwa B, wah ini B-nya bukan 1 meter tapi 5 meter. Salah. B-nya adalah yang kecil, berarti yang 1 meter. Ya. Jarak. Kalau beban berapapun tetap. Artinya itu yang 300 Newton, 600 Newton, mau 1 Newton pun ditempatkan, ya udah bebannya tetap. Beban kan P-nya tidak ada berubah. P-nya berapapun beban. Jadi kalau 3 beban 3 kali hitung, ini kan 2 kali nih. Sekali, 2 kali. Untuk yang 300 tambah yang 600. Ya kan? Nah, yang berubah kan yang B ini. B itu yang kecil. Karena A lebih besar pada B. Bisa dipahami? Bisa ya? Alhamdulillah. Ada lagi atau lanjut dulu? Lanjut dulu. Lanjut ya. Yang tadi ada 2 beban, kita jadikan hitungannya masing-masing seperti ini. Ya. Kenapa ini A kok jadi B? Ya. Kalau kita lihat dari sini, coba lihat dari sebelah sana. Kan jadi B dia. Kalau saya letak di sini, ini kan jadi B. Jadi antara B dan A itu hanya sudut pandang. Kita pandang dari sini, ini A. Kalau saya lihat dari sebalik ini, apa jadinya? Jadi B. Ya. Jadi jangan keliru. Jangan tertipu oleh A dan B itu. Falsafahnya kita pahami. Kita pandang dari sini, maka itu saya tidak setuju ya untuk gaya dalam mempergunakan searah jarum jam dia positif, berlawanan arah jarum jam dia negatif. Itu akan keliru kita. Ya, untuk gaya dalam saya selalu mempergunakan serat bawah tertekan atau serat bawah tertarik. Ya, lihat dari manapun, Anda lihat dari sana, saya lihat dari sini. Sama-sama tertarik, sama-sama tertarik. Tapi kalau dari sini searah jarum jam, saya melihat berlawanan arah jarum jam. Padahal objeknya satu loh. Kan nggak mungkin objek satu mempunyai 2 tanda. Hanya sudut pandang yang berbeda. Nah, tetapi kalau gaya dalam, kita dengan serat bawah tertarik atau serat bawah tertekan, dimanapun kita lihat, ya, dari depan, dari belakang, dari samping, tetap tertarik ya tertarik. Jadi banyak kita tuh keliru karena sebenarnya bukan sulit. Karena perjanjian tanda bingung. Ini positif negatif. Wow, di sana aja. Enggak jalan-jalan hitungannya itu. Ya. Yang sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Positif positif atau negatif sampai bingung. Habis kerjakan soal waktu ujian setengah jam aja udah. Setengah jam aja menentukan positif negatif, kapan mau selesai. Ya. Itu jangan salah lagi. Ya, jangan salah lagi. Nah, kemudian ini saya ambil yang agak ekstrim nih. Beban Q-nya tidak penuh. Kalau bebannya Q-nya penuh di tengah-tengah bentang, itu delta maksimum, ya, itu adalah 5 KL pangkat 4 per 384 EI. Itu di tabel sudah ada, ya. Tetapi kalau ini bebannya di 4 meter dengan 2 meter. W-nya adalah 600 Newton per meter. P itu belum ada ya. Di soalnya P-nya belum ada. Tuh, PE itu penyelesaiannya dengan cara superposisi. Jadi soalnya demikian, sebuah balok tumpuan sederhana memikul beban terbagi merata
di atas sebahagian panjangnya. Seperti diperlihatkan pada gambar 633, hitunglah harga AI delta di tengah bentang. Itu gambarnya, gambar 633, bentangnya 6 meter, ya. Kemudian kalau kita andaikan, ya, kita bisa menghitung superposisi kalau P dipersimpel jadi P, ya. Nah, P itu ini dapat kita selesaikan dengan semestinya, ya. Baru nanti kita coba dengan superposisi dan kita bandingkan hasilnya. Kalau kita selesaikan dengan integrasi, integrasi itu dia butuh P itu adalah W kali DX karena jaraknya X. Ini irisan kecil, ya, irisan kecil berjarak X, ya. Jadi W kali DX berarti 600 kali DX. Kita coba dengan cara pertama, cara integrasi, kemudian kita bandingkan hasilnya dengan cara superposisi, ya. Ini cara integrasi. Dua integrasi diperlukan, satu dari 0 sampai 3 meter, ya. 0 sampai 3 meter di tengah bentang ini. Kemudian itu untuk tengah bentang bagian kanan balok, dan 2 sampai 3 untuk setengah bentang di kiri. Itu 2 sampai 3. Ya. Karena bebannya di 2. Ya, ini ada titik beloknya di 2 dan 3. Itu dimasuk dengan 2 dan 3. Untuk setengah bentang kiri, hal ini benar karena X yang menggantikan B. X menggantikan B harus merupakan panjang segmen terkecil di mana P membagi balok. Di sini diulangi lagi bahwa B adalah panjang segmen terkecil tadi, yang kecil dari A tadi. Ya, dia ulangi lagi. Bagaimana metode perhitungannya? Kita lihat di sini. Ini dia cara integrasi. AI delta, rumusnya tetap, ya, rumus yang dari tabel ini yang saya ambil tetap PB per 48 3L kuadrat kurang 4B kuadrat. Cuma P nya diganti 600 DX. Tadi kan diganti, ya, bahwa P diganti 600 DX. 600 itu beban kita dia. Ya, kita lihat lagi supaya tidak keliru. Ya, beban W tadi. Oke. Kali DX kali X per 48. Ya. Untuk bahagian pertama, integrasinya dari 0 sampai 3. Untuk bahagian kedua, integrasinya 2 sampai 3. Jadi B digantikan oleh X. Tidak diisi lagi nilai B-nya karena kita tidak tahu. Kita ambil satu potong di mana saja. Arti X itu variabel, ya. X itu variabel. Di titik yang kita tinjau itulah X-nya. Jadi X bukan 2 meter, bukan 1 meter lagi. Itu adalah X. X adalah variabel. Ya. Ini kalau diintegrasikan, silakan nanti dihitung di rumah, dikalikan, integralkan, dicari nilainya, jangan di sini. Ini mungkin cukup agak lama juga. Yang ruas pertama ini hasilnya 5063. Ya. Nanti PPT-nya saya kirim ke grup. Ya. Yang kedua, batasannya 3 dan 2. Ini kan pelajaran SMA enggak? Integrasi SMA. Iya. Hitung dulu yang 3, hitung 2, dikurangi yang 2 kan? Kalau 3 sama 0 ya 3 aja, kurangnya 0. Ini yang kedua. Ketemulah AI delta adalah 7625 Newton meter kubik. Itu integrasi.
Nanti ambil soal, coba dengan integrasi, tapi integrasinya masih berdasarkan tabel. Kalau tidak berdasarkan tabel, mungkin 3-4 lembar penurunannya baru selesai soal ini. Berdasarkan tabel dengan sesingkat ini, ya, kalau singkat mesti cepat ya. Singkat dan cepat dapat menyelesaikan besarnya EI delta di tengah bentang, ya, untuk soal yang ini. Ambil yang praktis saja nih yang apa mau hitung apa yang berbelit muter-muter untuk apa? Kita cari yang praktis, cepat, tepat dan benar. Ya, sebagai seorang praktisi itu harus cepat. Nggak mungkin kita dalam suatu meeting di lapangan ada suatu masalah, tunggu dulu minta waktu 3 hari untuk menghitung. Kacau nggak? Ya. Padahal si pekerja, si tukang, si mandor semuanya sedang nunggu nih. Kalau bisa keputusannya sebentar lagi ada, saya kerjakan sesuai ini kuat apa tidak? Deflectionnya masih aman atau tidak? Kan kalau di beton ada deflection izin, baja ada juga deflection izin. Kita tinggal menghitung deflection yang terjadi di lapangan akibat beban eksternal, apakah melampaui deflection izin atau tidak? Itu hitung dengan cara yang praktis, cepat, tepat dan benar tadi. Oke, nggak apa-apa. Ini masih aman nih. Masih nggak sampai 50%-nya deflection izin misalnya. Nah, kerja. Kalau tunggu 1 minggu, itu pun kalau ada hasilnya. Kalau 1 minggu hasilnya salah pula, apa jadinya? Nggak dipakai orang. Kita siap tamat jadi engineer, itu siap pakai, siap tempur. Ya. Nah, tentu bekal kita ini. Ya. Kita lihat ini superposisi. Ini yang tadi yang 4 meter itu saya bagi 2. Saya bagi 2 diwakili. Jadi ini filosofinya. Beban terbagi rata boleh, ya, bisa diwakili oleh satu resultan gaya atau beban terpusat yang bekerja di titik beratnya. Jadi kalau sudah diwakili, beban terbagi ratanya tidak ada lagi. Ya, ingat ya, beban terbagi rata boleh diwakili oleh sebuah resultan gaya yang bekerja pada titik beratnya. Filosofinya itu kalau perlu dicatat tuh ya, bahwa beban terbagi rata boleh diwakili oleh sebuah gaya terpusat atau resultan gayanya yang bekerja di titik beratnya. Soal yang tadi saya ganti, ya, saya ganti. Nah, resultan gayanya berapa besarnya resultan? Tentu Q kali bidang yang kita bagi. 4 meter kita bagi 2 jadi 2 meter. 2 meter kali 600 tadi tentu 1200. Ya, jadi besarnya resultan gayanya 1200. Bekerja pada titik berat segmen yang kita bagi. Ini bagi 2. Kalau saya minta bagi 3, bagi 4, lain lagi ceritanya. Kita lihat dulu kalau bagi 2 apa yang terjadi. Jadi sebagai engineer kita perlu trial error. Ya, kita coba trial dulu. Katanya bisa diwakili, benar nggak? Bisa nggak dibuktikan? Bisa diwakilinya. Kita coba membuktikan apakah hasilnya sama dengan integrasi tadi. Itu yang mau kita coba. Apabila beban tertentu dibagi menjadi setengah dan setiap setengahnya digantikan oleh resultan gaya 1200 Newton, asalnya 2 kali 600 karena segmennya 2 meter, ya. Yang bekerja seperti diperlihatkan pada gambar 634.
Nah, dia tidak menyebutkan di titik beratnya. Saya tambahkan, dia harus bekerja pada titik beratnya. Ya. Jumlah lendutan di tengah bentang akibat beban ini akan merupakan perkiraan. Kalau perkiraan kan belum tepat ya, estimasi baru. Karena dia mewakili. Untuk hitung cepat bolehlah. Dan hasilnya selalu lebih besar. Lebih besar lebih aman ya. Kalau hasilnya lebih kecil kacau. Lebih besar aja aman, apalagi ya hasilnya lebih besar itu. Lebih besar dia lebih aman. Lendutannya lebih gede lagi. Lebih gede aja lendutan masih aman, apalagi lendutan lebih kecil. Tentu bertambah aman. Hitung realnya nanti kita lihat bahwa hasilnya nanti dia cenderung lebih besar. Karena perkiraan, ya ini ada catatan perkiraan. Sudah, pakai aja rumus yang tadi itu. P-nya ini jarak P-nya, ini 3 meter, ini 1 meter. B-nya, kan nampak B. P-nya ada, B-nya ada, tinggal hitung kan. Saya tidak minta Anda menghitung, nanti hitung setengah jam habis waktu kuliah. Saya sajikan, nanti kalau melatihan nanti di rumah. Ya. Padahal sudah nampak kan yang mau dihitung? Udah nampak. Ini hasil hitungannya. Ganti P-nya 1200. Kan sudah diganti. B-nya 1 untuk yang sebelah sini. Sebelah sana B-nya 3. Ya, yang tengah bentang. P-nya 1000. Rumusnya sama. P per 48. Hasilnya 8000. Lebih besar. Pendekatan yang lebih mendekati dapat diperoleh dengan membagi beban tertentu menjadi 3 atau lebih. Katanya bebannya kalau semakin kita bagi semakin banyak segmennya, dia semakin mendekati. Benar atau tidak nih? Katanya. Jadi perlu kita uji. Perlu kita uji benar apa tidak. Ya. Tetapi meskipun dengan hanya 2 pembahagian, hasilnya kira-kira 5% lebih besar. Ya. Tadinya saya juga nggak percaya, saya coba. Memang lebih besar kok, selalu. Nih, 5% lebih besar dari harganya tepat 7625 tadi yang dengan cara integrasi tadi. Nah, rupanya dibagi 2, hitungan cepat daripada saya menghitung integral tadi. Tapi itu tetap loh, namanya belajar harus dihitung. Ya, yang tadi PR. Ya, kalau nanti saya tanya di ujian bagaimana? Coba integrasi dulu baru buktikan dengan pembahagian. Ya, nanti sampaikan ke kawan-kawan. Mungkin untuk UAS saya pilih soal superposisi ini karena cukup menarik juga. Ini malah kisi-kisinya sudah dibocorkan. Ya, soal ujiannya. Superposisi. Kita buktikan, ya. Katanya bagi 3 atau lebih. Saya bagi 4. 4 saya bagi itu. Nah, tolong ditarik ininya. Jarak-jaraknya ini 0,5, 1,5, 1,5, 2,5, ke sana 2,5. Enggak sulit kok membagi. Ya, tapi ingat di tengah itu semuanya titik beratnya. Cuma kalau bagi 3 bagaimana ya tadi? Nah, nanti itu coba. Ya, kayaknya perlu yang saya sampaikan sebagai engineer kita perlu trial error itu. Coba trial error. Kita trial error tidak ada masalah, jawabannya udah tahu. Kalau nggak benar dia jawabannya akan salah. Oh mungkin tidak seperti ini, coba dirubah metodenya. Nah, kalau kita yang cari sendiri, ya, kita yang pahami sendiri, kemudian mendapatkan hasilnya, ya insya Allah susah lupanya. Tapi kalau kawan yang hitungkan, bukan lupa, memang nggak masuk-masuk ke kepala ini. Kan itu dia. Ini coba kita bagi. Jadi, ya 4. Hitung kenapa sulit?
Excel ada, ya, mau pangkat berapapun, ya, sudah bisa gunakan Excel semua kan, ya, bisa kan 100 pangkat 25, udah 100 pilih kode pangkatnya 25, ya, tinggal enter, hasilnya keluar. Kalkulator nanti nggak bisa baca lagi, error nanti. Ujian open book kok, ya, boleh pakai laptop, silakan. Ini saya hitung di Excel, ya. Yang ini coba saya masukkan formula, nanti saya tampilkan Excelnya, ya. Ini hasilnya, tambah ini 8.000. Yang 4 ini 1, 2, 3, 4 7, 7, 1, 2 masih lebih besar pada 7, 6, 2, 5. Dibagi 6 nanti semakin mendekati. Hitungan sulit? Tidak, copy rumus saja di Excel, ya. Ini kan saya copy dari Excel. Kecil ya. Ini saya masukkan ke rumus. Ini dia. Kemudian saya tinggal copy, saya ganti B-nya aja sama P. Saya copy lagi, ganti ya. P sama B, P sama B, P sama B diganti, udah. Ini di sum. Selesai. Hitung detik aja. Ya kan? Hitung 1 sesuai dengan rumus. Itu kalau di apa ya? Di Zoom ya, coba. (1.200 kali dalam kurung 1/48 kali, karena ini kurungnya 2, saya kurung 2, 3 kali. Jadi saya coba yang hitungan dia, ya, kali 6 pangkat 2, ya. Kemudian kurangi, kalau kurang dia kurang sama tambah terakhir dia hitung itu. Otomatis dia kali sama bagi dulu, baru nanti tambah sama kurang, ya. Setelah dapat rumusnya, saya tinggal copy, saya tinggal mengganti P sama B. Jadi kalau saya nanti minta segmennya jadi tadi 4 ya, 5, 6, hitungan tidak sulit. Cuma hati-hati, pembahagian menentukan B-nya itu, ya. Bisa diberi nama, ya. P-nya resultan gaya yang mewakili P1, P2. Jadi B-nya B1, B2, B3. Supaya kita tahu nanti yang mana yang P1, tentu B-nya B1, P-nya P2, B-nya B2. Ada pertanyaan? Jadi kuliah ini, misalkan ginilah, kita kuliah sekarang, waktu lebih kurang setengah jam ya. Itu bisa kita perpanjang jadi 3 jam loh. Kalau seandainya udah dicontoh soal ditambah, bisa. Tapi materinya itu yang kita sampaikan, itu penting dulu. Ya.
Kita nggak gunakan Excel, kita hitung, tekan kalkulator. Ya, coba berapa, saya tinggal nyalin itu. Mungkin saya butuh waktu 2-3 jam untuk menyampaikan materi yang saya sampaikan tadi. Padahal itu bisa disampaikan dalam waktu hanya setengah jam lebih kurang. Kayaknya zaman sekarang tuh zaman efisiensi lagi lah. Ya. Ya, silakan. Boleh. Boleh. Nanti kalau perlu saya buat di soal ujian. Cuma nyalinnya manual. Jangan di print. Ah, itu yang kacau kemarin itu. Karena online ya, apalagi aspek hukum. Aspek hukum itu kan teori aja. Di copy yang di Google di pastenya aja. Ini bukan jawaban mahasiswa tuh. Kacau. Yang saya minta mending dibaca, dipahami dengan tulisan tangan, dia tulis kembali gitu. Jadi masa di copy paste. Jawabannya 4 halaman semuanya copy paste. Ada mahasiswa seperti itu. Saya disuruh koreksi. Ya, kacau nih saya bilang. Ya. Jadi boleh kita kan pengerti, pemahaman yang penting menjalin kembali ke Excel, kalkulator itu bantuan. Kan nggak mungkin kalkulator difoto, udah hasilnya difoto, dipaste, kan tidak mungkin gitu. Itu alat bantu, ya. Boleh kok. Jarak P-nya, gini, kuncinya dulu. Nah, jadi kalau tanya P-nya, kalau resultan gaya bekerja pada titik berat masing-masing segmen, otomatis P jaraknya bisa ditentukan tidak? Bisa, ya selesai kan? Tapi kalau tidak tahu P-nya letak di mana, itu yang jadi masalah. Mau kita tempatkan di mana P-nya? P-nya adalah bekerja di titik berat dari masing-masing segmen. Nah, kalau beban terbagi rata ya pasti di tengah kan? Di tengah kayak ini. Jadi kenapa saya bisa tetapkan 2,5? Karena masing-masing segmen 1 meter. Di sana kan jarak 2 meter tadi di soalnya. 2 tambah setengah, 2,5. Nah, tentukan dulu. Kalau sudah ditentukan tinggal memasukkan ke dalam formula. Tapi jangan terbatas oleh satu ini. Ini kan contoh satu ini ya. Di dalam tabel itu kan banyak bisa dikembangkan. Itu maksud saya tadi. Sayang sekali kita kuliah superposisi, mungkin sekali pertemuan atau 2 kali pertemuan, kita hanya terbatas oleh contoh soal itu. Ya. Jadi selalu ada keluh kesah dari mahasiswa, Pak, soal ujiannya kok seperti ini. Ketika kuliah kok tidak diberikan, dia nggak tahu pengembangan. Apakah soalnya persis sehingga mahasiswa tinggal mengganti angka tanpa harus berpikir gitu? Kebanyakan seperti itu. Ya, kalau pertanyaan saya dijawab kebanyakan seperti itu. Maka itu close book. Ya, untuk apa close book tidak dapat ilmunya? Ya, nyontek, wah dapat ini kan? Udah tinggal ganti angka. Selesai. Yang berhasil menyontek dapat 100, yang tidak berhasil dapat nilainya 3. Udah. Ya, kita tetap kuliah kita sampai azan asar selesainya ya. Silakan, ini ada beberapa PR ya. Yang tadi dengan cara integrasi tadi diselesaikan integrasinya. Kemudian nih PR ini coba dengan 5 atau 6 dibagi segmennya. Semakin mendekati tidak? Ya, soalnya sama. Menyelesaikan integralnya aja, membuktikan bahwa jawabannya itu memang 7625 Newton meter kubik. Kan hasilnya itu tadi. Kan itu yang jadi barometer kita sekarang kan? Yang ini yang tadi itu. Jadi ternyata belajar mekanika itu menarik kan? Yang selama ini dianggap momok. Menarik. Ya. Nah, ini mungkin untuk kawan-kawan yang tidak hadir, nanti saya posting di YouTube aja. Kebetulan mungkin bisa lebih jelas ya hari ini karena
rekamannya berdekat, biasa suara saya agak jauh kedengarannya. Cukup? Ya, kalau memang sudah cukup, saya rasa hari ini cukup sekian. Sampai jumpa.